إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini kita bisa kembali ta'lim di tempat ini. Sebagai mukaddimah kami ingatkan kembali dan alhamdulillah sudah dibahas oleh Ustaz kita di pertemuan yang sebelumnya tentang keutamaan 10 Dzulhijjah yang pertama. 10 Dzulhijjah, satu bulan itu ada 10 yang pertama, 10 yang tengah, dan 10 yang terakhir. Kalau yang terakhir, yang paling afdal, 10 yang terakhir, yang paling afdal adalah Ramadan. Ya, Ramadan karena di situ terdapat Lailatul Qadar. Dan itu berkaitan dengan malamnya. Malamnya, bukan berkaitan dengan siangnya. Adapun yang 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini afdal ayyam indallahi fis sanah. Afdal hari di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam hitungan 1 tahunnya. Sehingga mana yang lebih afdal? Malam hari 10 hari yang terakhir bulan Ramadan atau 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah? Dijawab oleh para ulama, tergantung mana yang dibicarakan. Kalau yang dibicarakan siangnya, maka 10 Dzulhijjah yang pertama itu lebih afdal berkaitan dengan harinya. Adapun kalau berkaitan dengan layali, malam-malamnya, maka malam 10 yang terakhir di bulan Ramadan paling afdal dikarenakan di situ terdapat Lailatul Qadar. Maka mari kita memperhatikan keutamaan ini ya kaum muslimin. Karena hari berlalu, belum tentu tahun depan kita menjumpai kembali hari-hari. Dalam agama Islam ya kaum muslimin, dalam syariat kita, dinul Islam, keunggulan sebuah amalan itu dilihat dari beberapa sisi. Ada kalanya dari sisi jenisnya amalan itu. Jihad lebih afdal daripada amalan yang lain. Jihad dengan ilmu lebih afdal daripada jihad dengan senjata. Sama-sama berjuang meninggikan kalimat Allah, ya, sama-sama berjuang mengajarkan kebenaran, menyebarkan kebenaran, tetapi berjihad dengan ilmu lebih afdal. Imam Ibnu Qayyim mengatakan karena jihad dengan senjata itu musyrikun fi katsir, banyak orang yang bisa. Tetapi kalau berjihad dengan menyebarkan ilmu yang bermanfaat, ini tidak semua orang mampu. Orang-orang khusus yang memiliki ilmu. Dari jenisnya. Kadang pula amalan itu lebih afdal daripada yang lain dikarenakan tempatnya. Dilakukan di tempat-tempat Masjidil Haram, di tempat-tempat haji. Ya. Doa di Arafah, doa di Muzdalifah, di Mina. Ketika dia tawaf. Ini tempat-tempat yang mulia. Yang memiliki keunggulan yang memang diutamakan dalam agama kita melebihi tempat-tempat yang lain. Ada yang namanya multazam. Ya, bergelantungan antara Hajar Aswad dengan pintu. Itu Ka'bah di situ. Menempelkan tubuh dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tempat mustajab. Kadangkala keunggulan, keutamaan sebuah amalan itu dikarenakan waktu. Dilakukan pada waktu-waktu yang syariat memberikan kesempatan kepada kita. Secara umum di bulan-bulan yang apa? Yang haram,
Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berlipat ganda amalan di waktu-waktu itu. Pahalanya berlipat ganda. Dikarenakan Asyhurul Haram, yakni bulan-bulan yang dihormati dalam agama kita. Kita dilarang melakukan berbagai macam kemaksiatan. Dikarenakan memang di waktu itu juga dilipat gandakan pula nilai dosa itu. Nah, yang bertepatan dengan kita sekarang Dzulhijjah. Dzulhijjah kaum muslimin. Di Dzulhijjah memiliki banyak sekali keistimewaan yang tidak dimiliki pada bulan-bulan yang lain. Dalam Dzulhijjah 10 hari yang pertama, afdalul ayyam, seafdal hari indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seafdal hari. Seorang yang beramal di situ ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan amalan yang dilakukan di waktu-waktu seperti ini sekarang kita berada, ya, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, lebih afdal daripada orang yang berjihad fi sabilillah. Illa man kharaja fi sabilillah bi nafsihi wa mali wa lam yarji min syai'. Kecuali orang yang keluar jihad di jalan Allah dengan membawa harta dan jiwanya, dan dia tidak pulang membawa apapun dari itu. Yani dia mati, mengorbankan jiwanya dan juga hartanya. Barulah dia lebih utama. Maka hadirin kaum muslimin rahiman jami'an, kesempatan bagi kita. Mari manfaatkan untuk kita bisa melakukan berbagai macam amal saleh, qiraatul Quran, hafalan surat pendek. Tidak mesti harus dibebani dengan surat panjang-panjang. Tidak. Apa kita mampu? Faqra'u. Baca. Ma tayassara minal Quran. Ma tayassara ma'aka minal Quran. Baca. Kalau seandainya bisa tadarus terus, Masya Allah. Ya, hal yang nikmat. Berbuat baik di bulan Dzulhijjah, di awal hari yang 10 pertama, lebih utama, bahkan yang paling utama sepanjang 1 tahun. Di bulan Dzulhijjah ada yang namanya Yaum Arafah. Wukuf di Arafah. Di mana kita diperintahkan untuk apa? Berpuasa. Berpuasa itu sendiri kaum muslimin disebut oleh para ulama, ya, 8 hari yang pertama itu pun disyariatkan untuk kita berpuasa. Sebagaimana riwayat disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, adanya seorang yang bertanya kepada beliau, aku memiliki utang puasa Ramadan, dan aku ingin sekarang ini berpuasa di 10 Dzulhijjah yang pertama. 8 hari. Yani yang ke-9-nya juga. 9-nya ini ditekankan sekali karena berkaitan dengan apa? Wukuf di Arafah. Jadi dibicarakan 8 hari yang sebelumnya. Apakah boleh kita berpuasa? Maka Abu Hurairah mengatakan, jangan, hakullah lebih afdal kau tunaikan. Yakni pengertiannya bahwa satu hal yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan para salaf, bahwa berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, cuman orang ini bertanya kepada Abu Hurairah, mana yang lebih didahulukan, mengqadha Ramadan atau puasa di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah? Tentunya mengqadha Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya terbiasa di kalangan para salaf berpuasa sepanjang hari tersebut. Yang ditekankan sekali adalah Yaum Arafah, puasa yang bertepatan dengan hari Arafah wa kaum muslimin, yakni tanggal ke-9-nya di bulan Dzulhijjah. Adapun tanggal yang ke-10-nya di situ ada Idul Adha. Ya, ini ada pada Dzulhijjah. Ada nahr, berkurban, amalan berkurban. Ya, ini taqarrub ila Allah, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab di antara adab berkurban ya kaum muslimin, cari yang paling bagus. Seandainya kita mampu yang paling bagus. Yang gemuk, yang besar, yang kalau ada keuangan longgar, yang paling mahal. Dalam rangka apa? Taqarruban ilallah, itu semuanya dalillah, ibadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu tidak termasuk dalil dalam adab adalah seorang
cerita tentang larangnya korban. Wah, korban larang temennya. Nggak usah, itu lillah. Panitia menyebutkan ada harga nominal sekian sudah. Saya mampunya sekian, diam sudah. Nah, jangan kemudian ngowel-ngowel. Panitia ngolet sapi gede-gede banget kon. Malah domai panitia. Itu kurang adab itu. Gak bagus yang seperti itu. Engkau tidak ikhlas dalam melepas uangmu itu. Itu semuanya karena Allah Azza wa Jalla dilakukan. Dan tidak akan sia-sia. Lan yudi'an Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Di bulan Dzulhijjah ini, Masya Allah, ibadah takbir. Takbir itu ada yang muqayyad, ada yang mutlaqah. Ada takbiran maksudnya Pak. Takbiran. Yang muqayyad dilakukan secara ijma para sahabat, disebutkan oleh para ulama. Ada dari subuh. Fajr, dimulai dari setelah salat subuh. Yaumul Id. Walaupun ada khilaf di antara ulama tentang malamnya bagaimana. Ulama membolehkannya. Karena itu sudah masuk. Tanggal 10 dimulai dengan apa? Masuknya waktu maghrib. Ya. Yang muqayyad sampai selesai ayam tasyrik. Nah, ada punya mutlak, takbirannya mutlak dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai ayam tasyrik. Sampai masuk Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Ini dia kaum muslimin jami'an. Adapun bedanya kalau yang mutlaqah itu tidak dilakukan setelah salat fardu. Tapi dilakukan dalam kondisi apapun. Bukan dalam setelah salat fardu. Ada punya muqayyad, takbir itu dilakukan di apa? Di waktu-waktu tertentu setelah salat fardu. Hadirin kaum muslimin, itu semuanya keunggulan yang ada pada bulan apa? Dzulhijjah. Maka marilah kita memanfaatkan 10 hari ini. Manasnya 10 hari ini adalah harganya sangat mahal. Amalan yang di situ adalah amalan yang dikerjakan di waktu itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami hadirin? Ya, insyaallah sudah banyak asatidzah yang mengkaji atau membahas tentang perkara ini. Kita masuk ke kitab kita Lamidul Mansur. Masih berkaitan tentang Adamul Ikhtirar, bab yang ke-33. Adamul Ikhtirar bi ahli al-ahwa wal bid'ah. Wa in hadatsu bi hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam wa najadu al-khitabata wa syaqshaqat al-kalam wala bi barikil asma. Tidak, jangan sampai kita tertipu dengan al-ahwa dan bid'ah walaupun mereka meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Dan walaupun mereka sangat indah dalam ucapannya atau sangat bagus dalam retorika ucapannya. Dan juga jangan pula kita tertipu dengan bagusnya nama mereka atau titel mereka. Selama mereka adalah ahlul bid'ah, maka kita harus berhati-hati. Disebutkan di sini pula, kita masuk kepada poin yang ke-475. Wa qala aidan al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, لا يغرك خشوعه ولينه لا تغتر بتنكيس رأسه فإنه رجل سوء يعني الحارث المحاسب لا تكلمه لا كرامة له كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا tajlis ilaih la wala karamata wala nu'ma ainin. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, masih ingat kisah yang panjang di pertemuan kemarin terakhir? Adanya orang yang dikenal di zaman Imam Ahmad. Dia adalah ahlul bid'ah yang membawa pemahaman Jahmiyah, pemahaman Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ini muridnya Bishr al-Marisi. Ya, Al-Husain Karabisi, gurunya dia. Orang ini dikenal dengan Al-Harith Al-Muhasibi. Dia mampu membawa jumlah yang banyak di kalangan kaum muslimin. Terseret pada bid'ahnya. Maka Imam Ahmad mengingatkan
Agar apa? La yaghurruka. Jangan sampai menipumu. Khusyu'uhu khusyu'annya. Walinuhu. Dan lin yakni sikap santunnya. Jangan kalian tertipu dengan sikap lemah lembutnya ahlul bid'ah. Jangan kamu tertipu dengan kekhusyuan ibadahnya. Ketika memang orang itu dikenal sebagai ahlul bid'ah yang membawa kesesatan. La taghtar. Jangan engkau tertipu bitangkisi ra'sihi. Dengan tangkis ra'sihi. Yani, apa kalau bahasa kitanya dengkluk? Tertunduknya kepala. Sambil digerak-gerakan. Apa bahasa kitanya Pak? Ngantuk. Begini. Manggut-manggut. Juga bukan. Kalau ibadah masa manggut-manggut Pak? Nah. Kadang ada orang sholat. Menunjukkan khusyuan begitu. Nah, itu namanya tangkis ra'sihi. Kalau hewan matuk. Tapi pelan. Tangkis ra'sihi. Kullu man hadatha, kata beliau, fa innahu rajulun su'un. Jangan kau tertipu dengan ketundukan kepalanya dia. Dengan menangisnya. Dengan retorikanya. Jangan kau tertipu dengannya. Karena orang ini orang yang jelek. Siapa yang dimaksudkan? Al-Harith Al-Muhasibi. Ahlul batil yang membawa pemahaman Al-Quran makhluk. La tukallimhu. Jangan engkau bicara dengannya. Karena dia itu menyesatkan. Kalau kita berbicara dengan al-bid'ah maka kita khawatir. Jadi kita akan disesatkan olehnya. La karamatalah. Tidak ada kemuliaan bagi dia. Al-bid'ah kaum muslimin walaupun dia muslim. Walaupun dia salat dan puasa. Dari satu sisi dia muslim saudara kita. Tetapi dari satu sisi secara syar'i. Dia berbahaya bagi kita. Dan kita tidak diperbolehkan memuliakan ahlul bid'ah. Dikarenakan memuliakan mereka. Itu berarti membantu dia dalam merusak Islam. Sudah kita lewati pembahasan itu. Sudah atau belum? Sudah. Di beberapa pertemuan telah lewat. Kemudian beliau bertanya. Dengan sebuah pertanyaan yang sudah kita pernah baca. Kullu man hadatha bi ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kan mubtadi'an tajlis ilaih. Apakah setiap orang yang meriwayatkan hadis Rasul engkau akan duduk di depan dia dalam keadaan dia seorang ahlul bid'ah? La. Tentunya jangan. Jangan seperti itu. Wala nu'mata 'ainin. La karamatalah. Tidak ada kehormatan bagi ahlul bid'ah itu. Dan tidak menyejukkan hati. Tidak menunjukkan pandangan kita. Duduk di hadapan orang yang sesat. Kekhawatiran akan kita terbawa pada kesesatannya sangat besar. Sebagaimana kita hidup di kalangan. Na'udzubillah min dzalik. Para khummar. Meminum khamar. Kita duduk di kalangan para wanita yang nakal. Kita sangat khawatir diri kita hanya terbawa oleh mereka. Orang yang pemakai narkoba, pesta narkoba, kemudian pesta seks. Kita berada di tengah-tengah mereka, sangat khawatir sekali. Seandainya ada penggerebegan, ikut diseret karena keberadaannya di situ. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, Afa nuhlikuna wa fina salihun? Apakah Allah akan menghancurkan kita ya Rasulullah? Dalam keadaan masih ada orang-orang soleh di antara kita. Qala na'am. Rasul mengatakan, ya, Allah akan menghancurkan kalian walaupun ada orang yang soleh di tengah-tengah kalian. Kapan itu? Idza kathural khabath. Ketika keburukan itu merebak. Al-khabath yakni amal syaitan. Kesyirikannya, kekufurannya, kebidahannya, kemaksiatannya. Ini lebih dominan, lebih banyak daripada orang yang saleh. Allah akan timpakan malapetaka musibah merebak yang menimpa mereka semua yang ada di tempat itu. Fattaqu fitnatan
la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan malapetaka, dengan musibah yang menimpa bukan hanya orang yang zalim saja, tetapi menimpa semua pihak. Ketika kita berada di tengah-tengah mereka, wah ini mengerikan sekali kaum muslimin. Di samping kalau kita mampu untuk menahan iman kita, anak kita terancam, keturunan kita terancam karena tinggal di tengah-tengah mereka. Demikian pula dengan kalau kita duduk di depan ahlul bid'ah. Sangat riskan sekali. Yang namanya qulubun dhaif. Al-qulubu dha'ifah. Hati itu apa? Lemah. Wasyubahu qattafah. Syubhat itu menyambar-nyambar bagikan kilat. Wahada kaum muslimin, ilmu kita dangkal. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang sudah sangat berpengalaman dalam dakwah ini, sangat mengerti, maka beliau mengatakan, jangan kau duduk padanya. Jangan kau mendengarkan ilmu dari itu. Ya, di samping engkau akan terkena syubhat, orang akan bingung ya. Loh, Pak Ustadz katanya ahlu sunnah, tapi kau masih mau duduk di depan ahlu bid'ah ya? Ini berarti bisa jadi Pak Ustadznya sudah jadi ahlu bid'ah, temannya ini jadi seorang ahlu bid'ah, atau ahlu bid'ahnya memang masih boleh diambil ilmunya. Orang lain akan salah paham dengan perbuatanmu. Bisa dimengerti ini kaum muslimin? Ya. Hadirin kaum muslimin, kita masuk bab baru sekarang, bab yang ke-34. Ahlul bid'ah syarrun min ahlil fuski. Ahlul bid'ah, al-bid'ah jamak dari bid'atun. Ahlul bid'ah itu lebih jelek daripada ahlul fusuk. Fusuk jamak dari fiskun, fiskani. Fisak itu orangnya, fasik orangnya. Fasiqani fisak, fisak para pelaku kefasikan. Fasik secara bahasa itu adalah orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita adalah ahlul bid'ah juga ahlul maksiat. Orang yang fasik juga ahlul maksiat. Sama-sama di jalan yang tidak Allah ridhai. Sama-sama mereka menyimpang. Tetapi yang namanya penyimpangan dari kaum muslimin tidak sama, tidak satu level, bertingkat-tingkat. Ada yang besar, ada yang lebih besar lagi, ada yang lebih besar lagi. Dosa besar pun bertingkat-tingkat. Misal seperti na'udzubillah min dzalik, perzinaan. Perzinaan yang dilakukan orang yang belum pernah menikah. Ini tidak dirajam, tetapi dicambuk. Fajildu mi'ata jaldah. Cambuk dia dengan besi 100 kali cambukan. Laki-lakinya dan perempuannya. Tatkala memang diketahui perzinahan itu. Ada saksi atau pengakuan atau bukti. Kita ngotengnya gendut kowe. Oh iya kesing lanang, tangkep. Berarti ini pengakuan. Ini sudah dosa besar. Tetapi lebih besar lagi dosa zina yang sudah pernah menikah. Sudah pernah akad nikah walaupun dia bukan status suami atau istri orang. Janda, duda. Ya. Melakukan perbuatan. Hukumannya nyawa. Nyawanya dihilangkan. Bukan dengan dipenggal. Kalau dipenggal, sebutkan para ulama kita, dipenggal itu adalah kematian yang paling cepat. Begitu lepas kepala dari tubuh, langsung mati. Ini dilempari batu. Menunjukkan dosa ini sangat besar. Untuk dipertontonkan juga di depan manusia. Penyiksaannya. Dan dia azab itu, azab. Wala ta'khudhukum rahfa fi dinillah. Jangan kalian menghalangi untuk menegakkan hukum itu
dikarenakan kau belas kasihan kepada dia. Lebih jelek lagi wahai kaum muslimin, zina dengan istri tetangga. Antuzani halilat jari. Seorang berzina dengan istri tetangga. Ini lebih jelek lagi dibandingkan dengan berzina dengan wanita jauh, walaupun itu sudah besar. Itu namanya tingkatan dosa. Ya, tingkatan dosa. Seperti dosa riba, ada berapa tingkatan? 70 sekian tingkatan. Adnaha, yang paling bawahnya adalah apa? Kazana rajulu ummuhu alaniyah. Seperti anak laki-laki yang menzinai, memperkosa ibunya di depan manusia terang-terangan. Bagaimana dengan kedua, ketiga, keempat sampai yang paling tingginya? Bertingkat. Itu semuanya kaum muslimin disebut dengan al-kabair. Nah, dosa bid'ah kedudukannya di atas itu semua. Dosa kebid'ahan itu di atas dosa kabair. Kenapa demikian? Jawabannya dikarenakan madarat yang timbul dari bid'ah dengan kemaksiatan itu lebih besar, lebih parah yang timbul pada kebid'ahan daripada kemaksiatan. Bagaimana itu? Kita masuk ke bab tentang ahlul bid'ah syarrun min ahlil fiski. Ahlul bid'ah lebih jelek daripada ahlul kemaksiatan, dosa besar. Qala Arta Ibn Mundir. Ada orang yang bernama Arta. Kayak bahasa Jawa aja, Pak. Arta apa artinya, Pak? Duit. Kalau di kita Suharto. Ya. Namanya Arta. Masya Allah. Arta Ibn Mundir rahimahullah ta'ala. La ayyakuna ibni fasiqan. Syufu undur barakallahu fikum, ini kalimat mubalahah. Mubalahah, kalimat hiperbola. Kalimat yang menunjukkan bahwa bid'ah itu lebih jelek daripada kefasikan. Bukan yang secara zahirnya, bukan secara tertulisnya. Jangan salah paham ya. Nanti antum salah paham bahaya. Beliau mengatakan, la yakuna ibni fasiqan. Jikalau anakku menjadi fasik, melakukan dosa, min fusak, dari para pelaku-pelaku dosa, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai, min ayyakuna sahibu hawa, daripada anakku menjadi pengikut hawa nafsu. Dalam hal ini bid'ah. Ya tentunya lebih bagus anakku jadi ahli sunnah yang taat, tidak bermaksiat, begitu Pak. Jangan dengan numpang angat, hoax, ora apa-apa ya bocahku. Maksiatnya curna belang isuk-isuk. Sing penting ahli sunnah nak. Dosa ora apa-apa. Ngaji nang ndi Pak? Main temen. Kan bisa full. Salah paham jenengan. Ya. Ini sedang membandingkan madorotnya. Kalau maksiat, dia masih diharapkan tobatnya. Siapapun melakukan dosa yang itu adalah nyata-nyata maksiat, dia masih diharapkan tobatnya. Masih dia merasa kotor. Masih dia merasa zamun dosa. Orang pun tidak akan mengikutinya, itu kotor kok. Diikuti. Bedanya dengan bid'ah. Kalau bid'ah, pelakunya tidak merasa sedang berdosa. Sehingga apa? Dia terus melakukannya. Dan tidak pernah kunjung bertobat dirinya. Kecuali jika Allah memberikan taufik kepada dia, sehingga dia tahu ilmu, sehingga dia paham dengan ilmu bahwa perbuatannya itu menyimpang, baru dia akan bisa tobat. Betapa banyak ya kawan. Ada satu bab khusus tentang hal ini yang berjudul tentang ahlul bid'ah itu terhalangi untuk bertobat. Dibawakan hadis Nabi SAW tentang apa? Inna Allah ihtajaba
at-taubatan sahibil bid'ah. Allah Subhanahu wa taala menutupi pintu tobat dari ahlul bid'ah hatta yad'a bid'atahu, sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Insyaallah akan datang pembahasan itu dalam bab-bab yang akan datang ya. Tapi bukan berarti ahli bid'ah tidak akan bisa taubat. Bisa. Kapan itu? Ketika dia meninggalkan bid'ahnya. Kapan dia legowo meninggalkan bid'ahnya? Ahli bid'ah meninggalkan kebid'ahnya kapan? Karena talabul ilmi. Ilmu itu memberikan pengertian kepada dia bahwa perbuatan dilakukan itu tidak ada syariatnya. Itu sebuah kesesatan. Begitu dia tahu bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah kesesatan, Allah berikan taufik kepada dia untuk meninggalkannya, dan dia meninggalkannya, dia akan bisa bertobat dengan itu. Tetapi kalau dia tidak kunjung talabul ilmi, tidak paham bahwasanya perbuatannya itu menyimpang, tidak mengerti kalau itu adalah sebuah kesesatan, ya kapan dia akan berhenti? Wong dia meyakini itu benar. Dia meyakini itu ibadah. Apa ada orang, oh kamu harus tobat dari zikir. Ya orang mungkin bang, tobat dari sholat. Tobat dari baca Quran. Tobat kok dari ibadah. Ya ada. Begitulah al-bid'ah. Ketika mereka menganggap perbuatannya adalah sebuah ibadah. Taqarrub kepada Allah. Kapan kira-kira dia akan bertobat darinya? Tidak akan mungkin. Itulah makna hadis tadi di atas. Allah menutup pintu tobat bagi ahli bid'ah. Dikarenakan bid'ah itu kondisinya berbeda dengan kemaksiatan. Bisa dipahami hadirin? Ya. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, la'an yashuba ibni fasiqan syatiran sunniyan habilayya min ayyashuba abidan mubtadi'ah. Ini juga kalimat yang dimaukan dengannya bukan aslinya kaum muslimin, tetapi menunjukkan betapa bahayanya bid'ah. Jikalau atau seandainya anakku berteman dengan seorang yang fasik, pelaku kemaksiatan, tetapi si pelaku kemaksiatan ini masih sunni, dia masih ahlu sunnah, bukan ahlu bid'ah. Maka itu lebih aku sukai daripada anakku bergaul dengan ahlu bid'ah. Bagaimana kalimat ini? Tentunya dimaukan bukan berarti bergaul dengan para pendosa. Cuma beliau sudah memberitahukan yang namanya ahlul bid'ah itu lebih jelek daripada ahlul maksiat. Seandainya kita bisa menjaga anak kita, melindungi anak kita dari pergaulan agar supaya jangan salah, itu adalah fabi wa ni'mah. Ya, karena apa? Dalam bab yang akan kita baca, al-mar'u ma'aman ahab. Sudah kita lewati? Bab tentang orang itu tergantung siapa teman dekatnya. Ada bab yang ke-36. Ini 34. 2 bab lagi insyaAllah. Bab tentang hukm salaf alal mar'i biqarinihi wa mamsyah. As-salaf menghukumi seseorang itu dengan dilihat teman dekatnya. Dan teman yang diajak untuk berjalan bersamanya. Bahasa kitanya, geradak geruduknya kami sapa. Ngerti geradak geruduk, Pak? Itu dengan siapa dia sekarang ini? Oh, kayak pistolannya kami kayak si fulan bendina di sana. Oh, berarti dia sejenis dengan teman-temannya. Begitu ya kaum muslimin dalam menghukum orang. Dan itu bab khusus tentang hal ini. Kalau kita bisa menjaga anak kita jangan bergaul dengan al-fasik, itu adalah yang terbaik. Ya, tetapi seandainya itu terjadi, ya, dia masih ahli sunnah, tentunya lebih baik daripada dia bergaul dengan ahlul bid'ah. Walaupun ahlul bid'ah itu abidan, ahlul ibadah. Ahlul ibadah.
Sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, tetapi dia meyakini Allah ada di mana-mana. Atau dia meyakini bolehnya bertawasul dengan kuburan. Atau dia meyakini lebih mantap sholat di masjid yang ada kuburannya. Ada tidak yang kayak gitu, Pak? Bakal, Pak. Woniku merasa aku jan mantap banget sholat nangkane. Lebih khusyuk, lebih mantap. Anak apa sih? Kayak kuburan ngarep pengimaman. Kuburannya siapa? Ternyata pendahulu mereka. Nabi alaihi wasallam melarang. La tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Apa hukumnya? Sholat menghadap kuburan kaum muslimin. Yang pertama, itu haram. Hukumnya haram. Sholat menghadap ke kuburan. Yang kedua, menyebabkan jatuh pada syirik kecil. Berdoa di situ merasa lebih khusyuk. Sholat di situ merasa lebih baik dikarenakan kuburan. Karena dia ingin menjadikannya sebagai wasilah agar doanya dikabulkan. Paling besar jatuh pada syirik akbar. Dikarenakan dia sujudnya kepada kuburan itu. Bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kalau berdoa sambil menyebut nama yang dikuburkan di tempat itu. Ya. Bukan hanya namanya saja, bahkan disebut sebagai orang yang dimintai. Mbah, tolong aku mbah. Disebut namanya. Ya. Saya lagi kerepotan. Mbah ngomong, aku nangkanya lebih repot mas. Adapun dengan malaikat. Masih repot dunia tok. Ini kaum muslimin. Sehingga perbuatan bid'ah itu lebih jelek daripada perbuatan maksiat. Sudah masuk Isya? Mudah-mudahan apa yang kita baca sebelum tadi di atas memberikan faedah bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.